Seperti tadi, hanya saudara yang tahu dan Tuhan. Kami hanya bisa menilai dan mempertimbangkannya sesuai fakta. Iya. Sekarang coba perhatikan kami 3 orang di sini. Iya. Sangat mengharapkan satu kejujuran yang tulus ya dari jawaban saudara. Iya, Yang Mulia. Biasanya memang di dalam pikiran atau otak kita ini muncul pikiran-pikiran yang tidak baik karena terkontaminasi dari berbagai sumber. Tapi pada prinsipnya hati ini jujur, itu bersih ya hati ini. Tapi kalau itu dicemari oleh pikiran, itu memang terkadang menjadi terbawa arus ya, seolah-olah apa yang kita sampaikan itu menurut kita benar, tapi menurut umum tidak benar, begitu. Ya, sekarang di hadapan Tuhan juga saudara, dan di hadapan persidangan ini terdakwa tentu memberikan keterangan ya, saksi. Saya mau memberikan sedikit dulu prolog ya sebelum masuk kepada pertanyaan. Di dalam hukum acara pidana, terdakwa itu memang tidak disumpah. Yang disumpah adalah saksi. Kenapa? Agar terdakwa itu bebas bicara, bebas memberikan penjelasan atau keterangan. Mau bohong boleh, mau jujur juga boleh. Tetapi kalau untuk saksi, kalau dinilai itu bohong, itu sumpah palsu ya, diancam pidana 7 tahun 242 KUHP. Tapi kalau untuk terdakwa, kalau dia bohong, itu menjadi pertimbangan hal yang memberatkan ya, bagi hukumannya jika terbukti. Tetapi kalau dia jujur ya, itu juga menjadi pertimbangan buat si terdakwa ya, untuk meringankan hukumannya apabila itu terbukti ya. Jadi makanya ada hak ingkar daripada si terdakwa itu loh. Nah, sekarang kami ingin sepakat dengan saudara dulu, apakah dalam hal ini, sebelum saya bertanya, saudara mau jujur benaran atau mau bohong? Saya mau jujur, Yang Mulia. Jujur. Jujur. Jujur dalam arti sesuai kata dengan perbuatan. Iya. Ya, kan begitu. Yang Mulia, iya. Nah, menurut pasal 189 KUHP pun mengatakan keterangan terdakwa itu di persidangan ada 3 hal yang kita nilai. 1, apakah dia yang melakukan perbuatan itu. 2, bagaimana dia mengetahuinya, dan bagaimana dia mengalaminya sendiri. Nah, sekarang hanya saudara yang tahu pada tanggal 6 Januari itu ya, apa yang terjadi di lokasi itu. Karena ya, hanya hitungan detik ketika kopi tersaji ya di meja 54 sesuai pesanan saudara, tiba-tiba ya seperti tadi yang sudah dipertanyakan semua, saudara juga melihat sendiri ya, Mirna kibas-kibas mulut, lalu saudara juga mencium ada bau tidak enak di kopi itu, termasuk hani yang mengakibatkan kolaps hingga meninggal dunia.
Lalu, seperti yang dikatakan rekan tadi hakim, kalau memang bukan saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu, lalu siapakah menurut saudara yang mencemari atau memasukkan sesuatu zat kimia di kopi itu? Silakan jawab dulu. Saya tidak tahu yang mulia. Saya beneran tidak tahu Agak keras siapa. suaranya. Saya tidak tahu yang mulia. Makanya kalau tidak tahu bagaimana ya? Ya itulah yang menjadi renungan kita sekarang ya. Jadi di sini tidak ada unsur pemaksaan terhadap saudara untuk menjawab yang sesungguhnya. Tetapi itulah permintaan kami tadi, ingin jawaban saudara jujur itu ya jangan fiktif, tapi betul-betul apa yang terjadi, yang dilakukan. Seperti itulah yang saudara katakan kepada kami. Jadi tidak tahu. Yang saya tahu dengan jelas, saya tidak menaruh apa-apa di kopi Mirna. Kalau yang lainnya itu saya tidak tahu yang mulia. Baik. Sekarang saya mau memperdalam kalau begitu pertanyaan demi pertanyaan ya. Iya. Sejak kapan saudara mulai mengenal alkohol dan meminumnya? Waktu umur sekitar 18 atau 19. 18 atau 19 tahun. 18 tahunan? Iya. Umur 18 atau 19 tahun, yang mulia. Cukup lama ya. Itu sejak di Indonesia? Oh tidak, di Indonesia tidak pernah. Di Australia? Sejak itu di Australia. Kalau begitu, apakah ketika saudara datang ke Cafe Olivier Iya. pada tanggal 6 Januari itu, saudara sesungguhnya sudah mengkonsumsi minum alkohol? Pada hari itu saya memesan koktail. Ada koktail, saya minum koktail tersebut. Hanya itu? Iya. Terus saudara kan membawa obat-obatan juga di tas ya? Bukan yang mulia, maaf saya harus ralat. Itu obat-obatan ditemukan di rumah saya pada saat digeledah. Itu tidak pernah ada di tas saya. Oh begitu? Itu di dalam tas, itu yang dibukai itu ada obat-obat? Tidak ada obat. Tidak ada obat-obatan. Ada banyak. Itu ditemukan di rumah waktu digeledah. Di rumah maksudnya? Tapi bukan di dalam tas. Iya. Itu obat siapa? Itu obat saya, iya. Obat-obat siapa saja sih itu? Kalau yang dimasukkan di dalam daftarnya itu, iya, yang tadi saya jelaskan yang nomor 1 itu obat pembersih muka, make up, namanya Bioderma. Terus yang 1 itu saya dipreskripsikan sama dokter di Australia untuk mencoba, kalau mereka pikir kalau saya trauma akibat kecelakaan yang saya alami di sana. Jadi ini saya dibilangnya untuk menstabilkan mood aja, tapi saya coba minum, saya tidak merasa apa-apa juga itu. Lalu yang lainnya lagi yang namanya saya benar-benar tidak ingat, itu saya waktu berobat fisioterapi, ini saya suka sakit kebanyakan duduk yang mulia. Itu dari dokter di Jakarta, di Kelapa Gading. Terus itu ketika saudara dicari oleh polisi Australia karena kekhawatiran mantan pacar saudara, iya, saudara bunuh diri, kan akhirnya ditemukan ke rumah saudara itu macam-macam berantakan. Kamar, ada pisau, ada whisky, ada obat-obatan. Iya. Yang mau kami tanya, benarkah seperti itu? Tidak sepenuhnya benar yang mulia, tapi obat yang disebutkan oleh polisi kemarin itu obat yang saya dapat setelah kecelakaan, karena saya kan terluka. Lalu obat yang dibilang kemarin untuk rasa sakit, nah itu saya minum karena itu. Terus yang Ferograde itu vitamin C, sama kayaknya ada ironnya juga, tapi itu vitamin bukan obat. Terus tapi
memang benar ya kalau saudara mengalami sesuatu depresi atau bagaimana itu bisa melukai diri sendiri, begitu? Saya kebanyakan saya ngomongnya aja sih, tapi ya kalau saya lagi marah aja begitu, Yang Mulia, sama pacar saya kalau lagi berantem. Ngomongnya saja. Itu andai kata kami lihat yang pernah saudara apakah disayat itu tangannya ada di situ? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Pernah menyayatnya? Tidak pernah menyayat. Begitu. Ini cerita jujur loh ini sekarang ya. Iya. Katanya tadi mau berkata jujur. Iya. Ya. Kami menilai setiap pernyataan saudara ya. Iya. Terus pernah saudara mengancam Kristi? Kalau itu tidak benar, Yang Mulia. Tidak benar. Kan ada masalah putus sebelumnya. Ya, tapi masalah itu bukan berarti saya mengancam dia untuk apa gitu, tidak seperti itu. Itu ya, yang mana yang benar itu ya. Lalu kalau saudara itu sudah minum alkohol, walaupun saudara yang merasakan, kami tidak tahu, tetapi kami perlu tahu kalau sudah minum minuman begitu, apa sih yang akhirnya saudara rasakan? Kalau minum ya, kalau satu yang kalau misalnya Bapak mau Yang Mulia mau mengkaitkan dengan hari tersebut yang waktu saya minum koktail di Olivier itu kah yang mau dikaitkan? Saya minum itu ya, saya tidak terlalu berasa apa-apa, Yang Mulia, karena isinya sedikit sih itu yang waktu di gelas tersebut. Apakah akibat minum-minum itu termasuk koktail yang kemarin membuat saudara tidak sadar diri atau sadar-sadarlah? Oh tidak ya? Yang Mulia, mungkin butuh beberapa lebih banyak lagi untuk membuat saya mabuk. Iya. Iya. Karena saudara katakan tadi pada saat pertanyaan jaksa, pada banyak lupa letaknya kopi di bagian pinggirkah atau di tengah, saya tidak tahu begitu, jadi berubah. Sebelumnya sudah tahu. Sudah tahunya juga itu pada saat waktu tersebut saya juga merasa ya diarah-arahkan atau bagaimana gitu, Yang Mulia. Saya juga perasaannya juga masih, mentalnya masih belum terlalu jelas. Saya ini di sini kenapa ini saya dituduh begini. Tapi kalau masalah tingkat kemabukan itu tidak, Yang Mulia. Sadar tidak saudara pada saat tanggal 6 Januari itu? Sadar tidak peristiwa yang terjadi di situ secara komprehensif, mulai dari kedatangan kopi, penyajian maksudnya sampai kedatangan itu, hingga terjadi ya korban. Sadar semua peristiwa itu? Sadar, cuma saya tidak terlalu fokus. Jadi kayak tidak terlalu fokus, saya tidak terlalu memperhatikan dengan sangat jeli. Kalau misalnya saya disuruh memperhatikan sekarang posisi-posisi apa, saya mungkin bisa ingat gitu. Tapi misalnya kalau saya ditanya kemarin saya duduk di mana di waktu saya ada di ruangan register, misalnya di kantor di Pondok Bambu, saya lupa saya duduk di mana. Karena itu hal yang saya pada saat itu saya tidak fokus, saya cuman oh ya terjadi, melakukan gitu. Seperti itu, Yang Mulia. Seperti inilah salah satu contoh ya. Itu ketika dia minum Mirna, kocok langsung begitu, biasa? Itu saya tidak melihat prosesnya. Nah, bagaimana saudara tidak melihat kalian cuma 3 orang, kan itu? Iya. Dan saudara yang menunggu sebagai tuan rumah lah katakan di situ. Namanya mereka baru datang, mungkin wah ini kopi siapa? Oh kopi lu kan, itu pesanan lu kan, kurang lebih begitu. Iya. Nah mau tidak mau ada dong satu perhatian ke situ. Saudara bilang kok tidak melihat sama sekali. Saya tidak memperhatikan aja, tidak fokus ke sana, Yang Mulia. Kalau mungkin kamu lagi ngapain? Kenapa? Pikiran saudara lagi ngapain kalau begitu? Mungkin saya lagi berbincang dengan Hani atau lagi memperhatikan yang lain begitu. Nah di sini suatu menimbulkan hal-hal yang perlu dipertanyakan. Ya namanya. Yang menarik lagi di situ, saudara kan juga suka kopi kan? Iya. Kenapa cuman Mirna aja yang disuguhkan kopi, saudara juga nggak buat kopi gitu loh? Soalnya saya minum kopi itu kalau nggak pagi sama siang, Yang Mulia. Kalau malam saya minum saya tidak bisa tidur.
Baik, itu jawaban saudara. Lalu kenapa seorang tamu, apa 2 orang tuh nggak ada makanan tambahan, camilan misalnya? Iya. Kok hanya 1 aja, apalagi teman yang sudah lama nggak basuh, nggak ketemu. Iya, yang mulia saya tidak kepikiran cemilan pada hari itu. Mungkin kalau mereka sudah datang kita bisa pesan. Tidak terpikirkan ada. Tidak terpikir memesan cemilan. Saya nggak terpikirkan. Lalu saudara menyadari enggak ketika itu Hani akan ikut? Ikut tidak. Maksudnya datang bersama Mirna? Iya, datang bersama tidak Mirna. tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Karena apa? Karena saya tidak dapat kabar dari WA. Saya cuma dapat kabar dari Mirna. Karena menurut keterangan saksi Arif, suami Mirna, takut kalau sendirian, katanya si Mirna harus ditemani. Makanya yang kita dengar di dalam persidangan ini, Mirna mengajak ya si Hani. Nah, tentu ketika Hani ada bersama Mirna, ada teman 2 rupanya, apalagi saudara kan langsung pelukan dengan dia duluan malah, ya. Itu mestinya tolong petugas ambil lagi minuman atau camilan apa, bagaimana? Kok tidak ada kesini pikiran? Yang pertama yang mulia mengenai komentarnya Arif, saya rasa Mirna itu orangnya yang cukup tegas dan pandai. Kalau dia tidak suka sama orang dan takut ketemu orang, dia tidak akan ketemu sama sekali. Jadi saya tidak mengerti kenapa Arif berkata demikian. Lalu yang kedua mengenai tidak mengganti kopi, saya tidak kepikiran ke sana. Saya lagi main handphone, saya fokus nunggu. Saya tidak memperhatikan kopi tersebut modelnya seperti apa sekarang. Maksudnya saat itu. Ya, saudara mengatakan tidak terpikir ke sana, justru itulah yang menjadi pertanyaan. Iya. Ya, yang seharusnya harus terpikirkan kalau memang maksud tujuan di sini baik, ya. Apalagi ini agak hampir 1 jam ya baru datang Mirna. Udah kelamaan nih kopi ini. Ya toh? Saudara kok rasanya ada cemas-cemas tidak datang kan? Bukan yang mulia. Saya orangnya cuek. Jadi kopi itu saya tidak perhatikan begitu saja. Terus yang cemas-cemas yang menurut yang mulia bilang saya harap-harap cemas itu, yang waktu sekitar jam 5 kan saya tadi mengatakan saya mendapat kabar kalau Mirna sudah di sini. Tapi di sininya itu kan saya nggak tahu di mana. Yeah. Lalu jadi saya cuma menanti mereka aja datang di antara pintu yang ini atau yang sana, seperti itu. Jadi saya mulai menengok begitu yang mulia. Iya, tapi sekiranya pun dia tidak datang, kan paling banter saudara rugi cuma 1 gelas. Ya toh? Kalaupun dia lebih cepat datang menunggu karena saudara masih membeli katakan paper bag, ya kan saudara juga di sana menelepon kan? Iya. Nah, misalnya dia lebih awal datang, tidak apa-apa dia menunggu kan? Jadi ini sepertinya ada hal-hal yang dipertanyakan. Kalau dia sepertinya terlambat atau tidak datang, seperti ada yang dirugikan, seperti kopi itu sia-sia begitu. Bagaimana itu? Kalau menurut saya tidak berpikir demikian. Jadi pikiran saya itu, Mirna bilang datang jam 4-an, lalu jam 4 lewat saya pesan kopi, lalu kopi dihidangkan, dan saya menunggu di sana. Lalu saya sibuk sendiri di sana. Lalu kalau Mirna datangnya jam 4, mau jam 4, 5 kurang 15 atau jam 5 lewat, itu dia juga tidak mengabari saya. Dia ngabarin saya jam 5 kalau dia bilang dia sudah ada di sini. Seperti itu aja yang mulia. Saya tidak menyangka juga dia akan setelah itu. Saya tidak menyangka juga dia akan datang sama Hani. Mengenai saya nggak ganti kopi itu, saya benar-benar tidak terpikir. Pesan cemilan juga tidak terpikir. Baik, coba ditayangkan dulu kamera 9 itu lagi. Kamera 9. Ini juga pengakuan saudara di sana. Ada garut-garut tangan. Iya, iya. Yang ini loh. Kaki, paha tadi sudah. Kalau itu hanya sekali saya lihat atau bagaimana itu, coba diulang lagi tuh. Dan sekarang yang utama yang itu loh, yang lagi megang tas, yang tangannya udah diletakkan masih menggaruk-garuk. Kami ingin tahu
kejujuran saudara itu garuk-garuk apa itu? Kenapa Sejujur-jujurnya, beberapa kali itu digaruk-garuk coba? Yang Mulia, saya memang tangan saya kebiasaan suka begini. Emang itu kebiasaan saya dari kecil. Itu saya sebenarnya bukan menggaruk, lebih kalau kata-katanya lebih arah mengusap. Iya, saya lihat itu. Oh, udah lihat ya? Soalnya saya setiap hari lihat juga tangan saya begitu, Yang Mulia. Ah. Nah itu. Itu hal yang saya lakukan secara refleks. Ya, saya hanya ingin kejujuran saudara di situ. Tidak lazim walaupun ada gatal selalu digaruk-garuk lagi. Kalau hanya sekali mungkin masuk di akal. Iya. Tapi setelah saya memegang tas, saya tidak begitu lagi. Itu saya tidak berasa gatal. Setelah saya memegang tas, kalau ada barang yang saya pegang Jadi begini, bukan tangan saya nggak karena begitu. memegang serbuk sianida misalnya itu bukan? Tidak, Yang Mulia. Enggak. Tidak. Ya itu harus kami tanyakan. Kalau saudara jawab tidak, ya kami akan melihat nanti ya, mempertimbangkan. Baik. Yang itu udah, yang paha tadi berapa kali sih garuk-garuknya lagi? Coba. Yang paha. Ya, itu aja Yang Mulia. Satu. Saya bukan garuk, saya naikin celana begini. Nah, kemudian ini sesuai pertanyaan penasihat hukum tadi, bagus juga itu dipertanyakan. Itu berapa kali garuk-garuknya? Sekali atau yang diulang itu? Ya, apa lagi? Ada lagi? Enggak. Banyak sekali ya? Nah, kemudian coba cari dulu celana Jessica ini di CCTV yang mengenai membelakangi dia. Ada tak yang sobek di sana? Sesuai pertanyaan penasihat hukum tadi. Ada tak yang sobek? Kan yang diduga yang hilang itu ya, tapi celananya itu yang dibuang itu kan? Yang dipakai itu kan? Iya. Ya, waktu di sini ada enggak tanda-tanda sobek? Nah, sekarang pertanyaan kami. Iya. Saudara bilang tadi kan tidak tahu kapan sobeknya. Saya juga tidak tahu begitu. Tapi perlu dicatat, pertimbangan pemikiran kami tadi, loh, seseorang gadis perempuan seperti Jessica kalau mau bepergian, pastilah akan mengecek dan recek pakaian, ada tidak sobek. Iya. Kalau dilihat orang kan malu dong. Iya, Yang Mulia. Nah, oleh karena itu apakah ini benaran sobek alami? Kan itu berarti sudah lama itu pakaian, atau sengaja disobek seperti yang dikatakan oleh pembantu itu, disilet 15 cm panjangnya. Jujur Yang Mulia, kata-kata silet itu saya tidak mengerti bagaimana ceritanya. Waktu saya pergi ke restoran itu, ya celana saya masih nggak sobek. Kalau sobek ya saya nggak akan pakai pada hari itu. Dan itu sobek secara alami. Nah itu, kalau begitu jawabanmu, ini logika ini berpikir kita, ya. Iya. Lalu, kalau memang tidak ada hubungannya dengan kasus ini, mengapa harus dibuang? Kan bisa dikasih kepada ya orang-orang sekitar, tetangga yang sangat membutuhkan. Saya biasa di Australia, saya biasa menyumbangkan baju Yang Mulia, tapi yang masih layak pakai. Tapi yang tidak ada yang robek. Bukan, tidak ada yang robek saya sumbangkan. Bukan baju robek yang saya sumbangkan. Buang kalau sobek. Kalau sobek buang. Kalau masih saya sumbang. Ya, tapi itu kan di Australia. Ini secara kebetulan ada kaitan kasus ini, jadi menimbulkan sesuatu pertanyaan begitu loh. Iya, saya mengerti itu. Ya. Iya. Anehnya di tong sampah, kalau kita baca BAP, tidak ada lagi. Berarti itu sangat penting sepertinya. Ada yang melenyapkan. Bagaimana itu? Saya hanya waktu pembantu saya tanya, non celananya robek yang kemarin kamu pakai. Saya bilang, oh ya udah buang aja gitu.
Saya cuman ya udah buang aja, saya nggak kepikir kalau akan ada kasus, kalau akan celana saya dicari, saya nggak kepikir seperti itu Yang Mulia. Terus dikatakan oleh pembantu saudara karena dia kan basah kuyup dimasukkan ke plastik. Ketika dia membuang, itu katanya bau seperti ikan teri. Saya tidak tahu. Hah? Saya tidak Ya, tahu itu kenapa apa dia bilang menurut dia? begitu. Iya. Adakah sebelumnya di sana saudara memasukkan sesuatu sampai bisa baunya begitu? Dimasukkan di mananya Yang Mulia? Ya di kantongnya itu atau di mana? Enggak. Kenapa begitu bau pakaian seorang gadis kan? Saya kira kalau hanya 1 hari 2 hari nggak sampai begitu baunya. Celana saya tidak bau Yang Mulia, dan itu kantongnya celana saya kalau Yang Mulia bisa lihat ketat sekali. Saya tidak bisa naruh apa-apa di kantong celana saya. Menurut itu pembantunya. Ya saya tidak tahu kenapa dia berkata Memang seperti itu. si pembantu itu tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, hanya itu aja ya. Baik, kita lewatkan itu. Lalu ini sekedar mengulas ke belakang. Kepribadian saudara sesungguhnya di pengadilan ini harus juga saudara sampaikan ya. Karena ini menjadi petunjuk buat kami bagaimana sih saudara. Kalau begitu mengapa saudara membenci mantan pacar saudara Patrick sementara dia selalu mengkhawatirkan dirimu, ya? Berarti dia cinta sayang sama saudara. Yang Ya Mulia. karena dirimu itu kadang-kadang katanya ingin melukai diri sendiri atau mau bunuh diri. Gimana itu? Yang Mulia, saya tidak membenci dia, itu satu. Saya tidak benci siapapun. Kalau kejadian yang dulu-dulu itu, ya bagaimana ya? Ya, saya merasa dia itu memanfaatkan saya, itu aja. Jadi kadang-kadang saya kesal sama dia. Maksudnya bagaimana? Kenapa? Memanfaatkan yang dulu-dulu itu. Yang dulu-dulu yang mana Yang Mulia? Ya saudara bilang barusan tadi, kalau yang dulu-dulu itu dia memanfaatkan saya, bagaimana? Oh maksudnya Patrick itu. Ya dia memanfaatkan saya kalau misalnya, oh gue lapar nih untuk beli makanan, ya udah saya beli. Oh dia lagi kesusahan, ya saya pinjamkan uang. Seperti itu Yang Mulia. Tapi apakah benar saudara merusak kaca mobilnya atau mobilnya bagaimana? Tidak, saya tidak pernah merusak mobil siapapun, apalagi mobilnya dia. Saya tidak punya alasan untuk berbuat hal Patrick tersebut. ini kah yang saudara sampaikan kepada Mirna? Tidak, saya tidak pernah ngomong. Kalau saudara itu diberikan petunjuk atau nasihat, udahlah putuskan aja kalau kasar suami pacarmu itu. Bukan, waktu Mirna datang ke Australia tanggal Oktober 2014, Oktober 2014, itu saya baru mulai dekat sama cowok yang namanya Patrick ini. Dan saya cuma cerita sekilas, namanya aja saya tidak sebut karena saya baru kenal, kayak ibarat baru ketemu 2-3 kali lah gitu Yang Mulia. Iya, tapi jawabanmu begitu ya? Ya itu yang benar begitu Yang Mulia. Nah, ini saudara kan pernah putus atau renggang pertemanan dengan Mirna. Itu kenapa bisa putus hubungan itu? Hubungan putus, bukan putus dan renggang. Jadi kalau dia lagi di Indonesia, saya lagi di Australia, kita tidak berkomunikasi. Tapi kalau misalnya saya main ke sini atau dia main ke sana, dia biasanya menghubungi saya atau saya menghubungi dia. Untuk ketemu ya 1 malam sajalah, seperti itu. Ya. Tapi tidak ada hubungan retak atau apa, enggak. Cuman ya saya sibuk di sana, dia sibuk di sini, kita punya kehidupan yang tapi kan berbeda. lama akhirnya tidak komunikasi. Iya. Setelah itu berkomunikasi lagi, saudara membentuk atau kalian membentuk grup WA kan itu. Iya. Tapi tiba-tiba kok saudara keluar lagi dari WA tersebut, grup itu. Kenapa itu? Kalau tidak ada kejadian ini, saya mungkin tidak akan keluar Yang Mulia. Loh. Saya cuma tidak mau. Berani karena benar, takut karena salah. Sekalipun ada kejadian ini, kenapa harus keluar dari grup itu Ya, dan menghapus segala sesuatu yang ada di sana isinya? Karena kejadian tersebut sangat membuat saya trauma. Itu aja yang bisa saya bilang. Itu pendapat Yang Mulia kalau mau percaya atau tidak. Nah itu, kalau memang saudara tidak merasa bersalah, nggak perlu dipikirin, ya. Nggak perlu Saya bukan stres. merasa bersalah. Bagaimana Yang Mulia? Saya Jangan tidak. dihapus, biar benar-benar terlihat apa isinya di sana, gitu loh.
Pertama, saya tidak tahu ini akan menjadi kasus. Udah itu aja yang mulia. Kalau saya akan disalahkan begini gara-gara saya keluar dari grup WA, saya tidak nyangka. Ya, ini sebenarnya karena tugas kami sebagai hakim untuk menggali segala sesuatu yang ada di dalam persidangan ini ya. Jadi karena belum lengkap kita lihat, kami harus menggali lebih jauh ya. Iya. Terus ini sudah. Nah, kembali lagi masuk kepada pokok masalah. Tadi terlalu cepat mungkin kita mengatakan kalau tidak saudara yang memasukkan sesuatu di kopi itu lalu siapa? Sekarang kita tarik sedikit ke belakang. Yang menggeser ya gelas pertama, gelas kopi maksudnya, nanti taruh nih di depanmu. Pertama datang Agustri, lalu setelah itu berubah tempat gelas itu, kopi itu ke tengah-tengah di mana tadinya nanti duduk Mirna. Itu sesungguhnya yang menggeser itu siapa? Saya tidak merasa menggeser gelas. Tidak merasa? Tidak. Saya tidak menggeser gelas. Saya hanya minum minuman saya. Yang gelas yang kopi saya tidak sentuh. Mungkin ini melompat ke tengah sini, yang sebelumnya di sini. Siapa menurut saudara menggesernya? Kalau memang tidak merasa saudara. Saya tidak merasa saya yang menggeser. Dia. Apakah itu mungkin disajikan sudah di tempat di mana Mirna itu akan ambil yang mulia? Apakah mungkin kopinya disajikan di tempat di mana Mirna yang akhirnya ambil? Wah, jangan saya dipertanyakan. Oh, maksud saya berpikirnya begitu, soalnya saya tidak merasa memindahkan. Lalu pertanyaan berikutnya, saudara juga lihat tadi di dalam penyajian kopi itu oleh Agustri, itu sedotan masih terletak di tatakan. Tiba-tiba melihat dari kejadian itu sedotan sudah ada di gelas. Saudara tahu enggak siapa yang masukkan itu ke dalam? Kalau itu saya sangat yakin saya tidak memasukkan gelas, masukkan sedotan ke gelas. Siapakah saudara? Tahu enggak saudara siapa yang masukkan? Saya tidak melihat, tapi kalau misalnya ditanya begitu ya kemungkinan Mirna. Coba bisa tidak dilihat karena disebut kemungkinan Mirna. Apakah sebelumnya di gelas itu sudah ada sebelum dia datang?